Hari ini tema kita adalah love your enemies and pray for those who persecute you. Kasihi musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Tema yang mudah bukan? Mengasihi musuh itu gampang atau mudah? Halo? Wah, semakin sedemikian gampangnya sampai saudara senyum-senyum. Nah saudara, oleh sebab itu mari kita baca dan renungkan dahulu firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini dari Matius 5 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-48. Ayat ganjil akan saya bacakan dan mari kita membacanya bertanggapan. Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, sebab ia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Karena itu haruslah, apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Amin. Saudara, sebelum kita membahas lebih banyak tentang mengasihi musuh, izinkan saya bertanya pagi hari ini, sebetulnya saudara ini sedang punya musuh atau enggak sih? Hah? Ada yang geleng-geleng, ada yang senyum-senyum kayaknya iya sih, ada juga gitu ya. Apakah saudara punya orang yang sedang memusuhi, yang menjadi musuh saudara, yang menganiaya saudara? Saudara, jangan-jangan banyak di antara kita kalau ditanya, musuh saya nggak ada musuhnya kok. Ya. Ada kemarin waktu kampanye ada yang berkata begini waktu kampanye. Buat saya lebih baik 1000 kawan terlalu sedikit, 1000 lawan terlalu banyak. Ada yang begitu ya? Jangan-jangan saudara juga yang demikian. Dan tidak apa-apa saudara misalnya demikian. Karena waktu saya mempersiapkan khotbah hari ini, saya iseng-iseng saya coba membuat list nama orang-orang yang jadi musuh saya. Dalam 1 tahun ini saya cari saudara. Ada nggak ya orang yang jadi musuh saya? Nggak ada, nggak muncul nama itu. Coba saudara sambil bayangin ya, ada nggak? Dalam 1 tahun ini, ada nggak orang yang jadi musuh saudara? Akhirnya saya lebarin, dalam 5 tahun ini, ada nggak ya orang yang jadi musuh saya? Saya pikir-pikir, lebih lama dari nyiapin khotbahnya saudara. Ya. Lama saya pikirin, nggak ada saudara. Ya udahlah 10 tahun terakhir ini, ada nggak sih yang jadi musuh saya? Saya pikirin sungguh-sungguh saudara, saya bukan sekedar cuma main-main, saya coba sungguh-sungguh. Ada nggak sih orang yang menurut saya jadi musuh saya, yang saya benci? Nggak ada saudara. Sampai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, nggak ada di dalam daftar saya. Sampai 57 tahun pun nggak ada saudara, dan usia saya 57 tahun. Tadi soalnya ngomong sama Pak Sus ya, Pendeta Sus. Jadi saudara jadi tahu umur saya ya, udah tua juga ya. Kalau saya pikirin dari kecil sampai hari ini, tidak ada orang yang betul-betul bisa saya katakan itu musuh saya. Jangan-jangan saudara begitu juga. Apalagi jemaat GKY Citra Garden. Pasti baik-baik. Amin? Nah ini ada penggembiranya yang berkata amin. Kalau seandainya Anda adalah demikian juga nggak apa-apa. Tapi saudara nggak bisa mengatakan, oh kalau gitu khotbah hari ini nggak relevan buat saya. Tunggu dulu saudara. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang musuh, definisi dari musuh itu bahkan secara sekuler pun berkata begini. Kalau saudara membaca di dalam kamus Cambridge dikatakan siapa yang disebut enemy itu? Enemy is the person who hates and opposes another person and tries to harm that person. Saya terjemahkan dalam bahasa Prancis. Jadi musuh itu adalah orang yang membenci kita
atau orang yang menentang kita dan berusaha untuk mencelakai kita. Jadi ini bukan bicara tentang kita ngecap orang itu musuh, tapi orang itu mungkin kita tidak punya hati yang bermusuhan, kita orang yang baik-baik saja, kita orang yang memakai semboyan, 1000 kawan itu terlalu sedikit, 1 lawan itu terlalu banyak, kita orang yang baik banget, gak punya musuh. Tapi musuh itu ternyata bukan soal diri kita aja. Ada orang-orang yang mungkin membenci kita, membenci saudara, melawan saudara, menentang apa saja yang saudara ngomong, saudara gak suka, saudara bicarakan. Lalu kemudian bahkan berusaha untuk mencelakai saudara. Nah, kalau yang begitu kira-kira ada nggak? Halo? Halo? Mulai mangkut-mangkutnya agak banyak. Kalau saudara membaca di Injil Yohanes, bahkan di Injil Yohanes pun Tuhan Yesus berkata, jangan kaget kalau dunia itu membenci kita. Betul nggak? Karena dunia lebih dahulu sebetulnya membenci aku. Jadi kalau begitu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu punya musuh nggak? Ya, hampir semua orang Kristen pasti punya musuh, betul nggak? Karena dunia itu membenci kita, anak-anak Tuhan. Saudara, kata musuh itu di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata ekstros, yang artinya seperti yang tadi terjemahan dari definisi dari sekuler tentang musuh, yaitu orang yang tidak menyukai kita, yang membenci kita, yang berusaha mencelakakan kita. Dan terkait dengan musuh itu, firman Tuhan berkata demikian. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Saudara, kalau saudara baca di dalam Alkitab, ada enggak perintah atau firman Tuhan yang berkata, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu? Ada enggak? Kalau dalam konteks hari itu Tuhan Yesus berbicara kepada orang Yahudi, maka orang Yahudi acuannya Taurat. Dan di dalam Taurat tidak ada kalimat itu. Tuhan Allah tidak pernah memerintahkan atau berfirman, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Enggak ada itu. Yang ada adalah kasihilah sesamamu manusia. Namun di dalam prakteknya, rupanya kasih itu memiliki yang namanya circle, sadar atau tidak sadar. Kalau saudara mengatakan saya adalah orang yang mengasihi sesama, Pak Petrus, maaf saya tanya, yang disebut sesamamu itu siapa? Hah? Siapa? Kita itu seringkali mengatakan mengasihi sesama itu adalah mengasihi orang yang sama, betul enggak? Yang sama pemikirannya dengan saya, yang sama pendapatnya dengan saya, yang tektok nyambung sama saya, yang setuju sama saya, yang ada di dalam posisi saya, itulah sesama saya. Itulah circle orang-orang yang saya kasih saya, lingkaran orang-orang yang saya kasihi. Di luar itu, ya di luar itu kan saya enggak membenci, saya netral. Iya sih, tapi satu langkah lagi, ketika orang-orang yang tidak di dalam circle, lingkaran kasih saudara yang sama dengan saudara itu, lalu kemudian membenci saudara, melakukan sesuatu yang tidak baik buat saudara, maka kita akan cepat-cepat kemudian mengecap dia sebagai musuh dan membenci dia. Betul nggak? Itulah bahayanya pemahaman tentang mengasihi sesama yang sekedar menjadi sebuah circle. Coba saudara bayangkan, sekarang saudara koreksi diri saudara. Siapa yang saudara kasihi itu? Kalau saudara disebut jemaat yang mengasihi sesama. Jangan-jangan ada lingkaran itu. Tuhan Yesus sedang menelanjangi orang-orang Yahudi. Kau mengatakan mengasihi sesama. Memang betul sih. Engkau tidak menuliskan lanjutan kalimat membenci musuh. Tapi dalam hatimu. Karena engkau melihat sesama itu adalah sesama orang Yahudi. Di luar sana engkau sedang dijajah oleh orang Romawi. Maka di luar circle itu engkau anggap musuh. Dan engkau benci kepada musuh. Jangan-jangan itu yang terjadi juga dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Circle kita inilah yang kita kasihi. Keluarga kita, teman kita, orang yang cocok dengan kita. Di luar itu kita apatis. Tidak ada perasaan. Bahkan kita mudah dapat membenci dan marah.
Saudara, di dalam koreksi itu kemudian Tuhan Yesus menyampaikan satu firman yang begitu penting yang susah. Yaitu firman Tuhan berkata, namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Gampang atau mudah? Halo? Kalau udah tahu musuh itu kayak begitu, ya sekarang jadi semua punya musuh ya, yaitu orang yang membenci. Dan dunia ini membenci. Maka pertanyaan saya, mudah nggak mengasihi musuh? Saudara mungkin berkata, sorry saya bukan Tuhan. Saya mengasihi. Yang saya kasihi adalah siapa? Yang saya kasihi adalah teman saya. Yang saya kasihi adalah orang-orang yang sama dengan saya, Musa. Kasih yang wajar-wajar lah. Kalau mengasihi musuh, wah itu urusan Tuhan. Saya nggak level di sana. Pernah nggak dengar kalimat begitu? Hah? Pernah nggak? Saya pernah suatu hari ada ibu-ibu marah banget sama menantunya. Menantunya memang kebangetan, kurang ajar banget. Sampai kemudian ibu sama menantu ini musuhan. Sedemikian musuhannya. Ketika kemudian datang ke saya, ibu ini, saya nasihati, Bu, ya deh belajar mengasihi. Kan firman Tuhan mengatakan, bahkan mengasihi musuh. Ayat ini saya bacakan. Jawabannya begini, wah Musa enak aja, gak gampang Musa. Oh dia udah kayak musuh saya, dia musuhan sama saya tiap hari. Dia menghina saya, menyakiti hati saya. Sakitnya itu di sini Musa, gitu. Saya sih orang yang mengasihi orang banyak Musa. Cuma sama dia itu Musa. Itu gak bisa. Saya gak bisa mengasihi musuh. Itu bukan level saya. Kalau Tuhan sih boleh. Saya kan manusia. Sorry Begitu saudara. Pernah gak mendengar orang yang seperti itu? Atau jangan-jangan itu bukan suara orang lain. Tapi suara hati kita. Yang kita katakan maaf. Mengasihi sih saya bisa dan saya banyak mengasihi orang. Banyak orang yang saya kasihi. Tapi mengasihi musuh, maaf saya bukan Tuhan. Kalau saudara ingin berkata begitu, lalu saudara menambahkan, saya bisanya cuma mengasihi yang sewajarnya. Yaitu mengasihi orang yang oke bisa dikasihi. Saya bisanya mengasihi yang normal-normal saja. Maka pertanyaan saya adalah, yang wajar itu kayak apa sih? Mengasihi yang normal-normal aja, bukan yang levelnya Tuhan, itu yang kayak apa sih? Tuhan Yesus menanyakan hal itu. Dia berkata dalam ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Pemungut cukai di dalam konteks orang Yahudi itu sangat-sangat menjengkelkan. Saya pernah menyampaikan dalam khotbah di sini beberapa tahun yang lalu. Pemungut cukai itu adalah orang Yahudi, saudara. Yang pergi ke pemerintah Romawi, beli hak apa? Hak untuk memungut pajak. Dia beli geblokan. Daerah mana? Citra Garden, Cengkareng, dan sekitarnya. Yang memungut pajak bukan pemerintah. Yang memungut pajak siapa? Ya orang yang memenangkan tender itu. Dia nanti bersaing tender, bayar geblokan berapa? Daerah Citra Garden dan Cengkareng. Habis dia beli, lalu kemudian hak itu jadi milik dia. Lalu dia pajekin orang-orang Citra 2, Citra 1, saudara tinggal di mana? Citra 5, Citra 5 juga kena. Mana lagi Cengkareng ada? Taman Palem? kena semua. Lalu dikasihnya bukan hanya pajak yang biasa sewajarnya, digedein, maka dia kaya. Jadi itu memang peraturan yang pada waktu itu diterapkan. Jadi betapa orang benci banget sama orang Yahudi yang satu ini. Cari duit kok malah meres orang sendiri. Tapi Tuhan berkata, bahkan pemungut cukai yang bencekno, itu bahasa Perancis saudara. Yang menjengkelkan ini gitu ya. Itu adalah orang yang kalau dia itu dikasihi, dia bisa merespon mengasihi. Jadi mengasihi orang yang mengasihi kita, itu bukan soal wajar atau normal, itu alamiah. Bahkan maaf kalau saudara nonton YouTube, pernah nggak lihat di YouTube? Ada binatang buas, kakinya kejiret itu bahasa Perancis juga apa itu? Terjebak, sakit, kena batu,
di lubangan, nggak bisa keluar. Dia meronta-ronta, sudah semalaman kelaparan, sampai berdarah-darah nggak bisa keluar. Wah. Lalu kemudian ada orang datang. Dia baik-baik, tepok-tepok. Tadinya masih meronta-ronta, dikira orangnya mau jahat. Tapi orang itu baik-baik, elus-elus itu singa. Ya, pernah nggak lihat yang kayak gitu ya? Lalu kemudian dia buka, lepaskan kakinya singa itu dari jebakan itu. Lalu singanya cepat-cepat lari-lari ke tempat yang jauh. Terus dia putar balik, lalu dia bilang, "Rawr." Maksudnya diterjemahkan adalah "Sheshe nih." Betul ya? Bahkan kemudian beberapa waktu kemudian singanya balik di depan rumah orangnya. Wow, "Sheshe" lagi. Bahkan nanti ketemu di hutan malah berteman. Ada singa, ada kisah tentang beruang, tentang serigala, tentang binatang-binatang liar. Yang setelah ditolong, dikasihi, dia tahu berterima kasih dan bisa bersahabat, bisa mengasihi orang yang menolong, yang mengasihi dia. Itu alamiah. Jadi kalau kita mau menjadi alamiah, kita masih sekelas binatang buas itu tadi, saudara. Betul nggak? Itu kalau kita sombong, kita katakan saya ini yang mengasihi. Tuhan bilang itu bukan yang dimaksud. Mengasihi sesama yang mengasihi kita. Bukan. Itu baru alamiah. Ada juga yang pertanyaan kedua dari Tuhan Yesus. Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Saudara, orang Yahudi kalau ketemu sesama orang Yahudi, apalagi kalau kenalan dia, maka dia akan minggir di tepi jalan, lalu berpelukan, kayak Teletubbies, berpelukan. Shalom saudaraku. Dia akan sempatkan waktu agak sedikit lama untuk memberikan salam, baru kemudian dia jalan. Nggak kayak kita, kalau kita kan, "Hei, ya apa kabare?" Lewat. Gitu kan? "Ni hao ma, wes." Udah di mana? Bayangkan kalau saudara rumahnya di ujung kali ini yang pojok sana, Citra Garden 2 ya, masih yang pojokan kali yang sana, lalu saudara pergi ke gereja, jalan kaki, lalu ketemu sama 5 jemaat. Dan setiap kali ketemu sama jemaat, saudara pelukan dulu 3 menit, "Shalom saudaraku, apa kabarmu?" dan sebagainya gitu kan. Lalu jalan lagi, ketemu lagi, kira-kira berapa jam saudara sampai ke gereja. Betapa ramah tamah itu menjadi kebanggaan mereka sebagai persaudaraan sesama orang Yahudi. Tapi Tuhan berkata, bangsa lain juga lakukan itu. Dulu waktu saya pergi ke luar negeri pertama kali, saya bangga jadi orang Indonesia. Orang Indonesia itu ramah-ramah, betul ya? "Hai, apa kabar?" Ya, senyum paling enggak, senyumlah gitu kebanyakan. Modalnya senyum. Pergi ke Australia, ketemu orang bule di Australia, cuek-cuek ya. Ada yang pernah ke Australia? Ya, masuk ke lift. Ketemu di toko. Ke Singapura juga masih gitu. Kemana lagi? Ke Kanada. Ya, multi etnis juga sama. Suatu hari saya ke Amerika. Waktu di Amerika, keluar dari kamar pagi-pagi, mau makan pagi, lalu kemudian masuk ke lift. Begitu masuk di lift, kemudian lift buka, "Hai, how are you doing?" Saya bingung ngomong apa sih ini. Nyapa. Ternyata orang Amerika lebih ramah daripada orang Indonesia. Tanya, "Ya opo kabare?" Pakai bahasa Inggris tentu saja. Terus saya bingung gelagapan. Nah itu pertama kali ke Amerika. Bahasa Inggris saya kan jelek. Saya mau ngomong apa, pintu udah nutup. Saya mikir-mikir kira-kira ngomong apa. Di lantai berikutnya pintu buka lagi kan mau makan pagi. Masuk lagi 3 orang Amerika saudara. Lalu dia bilang, "Hi, good morning, how are you doing?" Saya belum jawab dia udah diem. Paling enggak ramah dia sapa. Akhirnya saya mikir-mikir di lantai berikutnya kalau ada lagi saya akan mengatakan, "I'm fine, how about you sir?" Saya udah latih-latih gini kan. Begitu pintu buka masuk lagi 2 orang Amerika. "Hi, good morning, how are you doing?" "I'm fine sir, how about you sir? I'm from Indonesia, nice to meet you." Enggak disautin saudara. Rupanya itu cuma basa-basi. Tapi paling enggak oke lah daripada bule Australia ya kan.
Saudara sekalian, betapa ramah tamah itu bukan milik seseorang saja atau satu bangsa saja, termasuk juga orang Yahudi. Di bangsa lain juga ada. Itu bicara bukan wajar atau normal. Itu alamiah harusnya seorang saling menyapa. Betul ya? Lalu Tuhan berkata, seharusnya anak Tuhan itu levelnya bahkan sampai ke titik mengasihi musuh. Yang tadi saudara mengeles, tapi itu kan level Tuhan, sorry ye. Tuhan berkata begini, mari kita baca. Dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Ada satu level kasih yang berbeda. Ketika bicara mengasihi musuh itu dikaitkan menjadi seperti Bapamu yang di surga. Bapakmu itu kayak apa sih? Bapakmu itu, Allah Bapa itu dikatakan menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik. Tidak dibeda-bedakan. Coba nanti pulang siang ini, pulang gereja kan ada matahari ya, terang. Coba lihat lewat ke rumahnya musuh saudara. Rumahnya kena matahari nggak? Kalau bisa musuh kena sampai nyenggol mataharinya, ben kobong, biar terbakar. Enggak lah, tetap kena sinar matahari, betul nggak? Jemurannya tetap kering, kena sinar matahari. Ya, kalau Tuhan memberikan hujan, kira-kira musuh kita dikasih hujan nggak? Dikasih lah sama. Kita bilang kasih yang banyak kan Tuhan biar banjir. Ya, dia banjir kena kita juga, betul nggak? Sama Tuhan perlakukan. Bahkan kalau saudara baca dengan baik-baik. Mana? Coba bisa ditayangkan. Dari tadi saya kira saudara membaca, ternyata lihat wajah saya. Perhatikan saudara permainan kata yang Tuhan Yesus lakukan indah sekali. Di waktu mengatakan Tuhan itu menerbitkan mataharinya, dikatakan siapa dulu? Bagi orang jahat maupun juga orang baik disebutkan kedua. Waktu Tuhan bilang hujan, harusnya kan formulasinya sama ya. Orang jahat dulu, baru kemudian orang baik. Tapi waktu ngomong soal hujan, Tuhan balik. Kepada orang baik, baru kemudian kepada orang jahat. Artinya apa? Artinya begini, itu bahasa Perancisnya, bolak-balik podoai. Tahu ngerti artinya? Bolak-balik sama aja. Tidak dibeda-bedakan sama Tuhan. Providensial pemeliharaan Tuhan itu tidak dibeda-bedakan. Tuhan mengasihi semua manusia, baik yang mengasihi dia maupun yang memusuhi dia. Dalam pemeliharaan Tuhan, Tuhan memelihara. Itulah kasih Tuhan yang tidak diskriminatif. Amin. Dan dikaitkan dengan itu, kalau kita lihat kalimatnya, buat orang yang mengasihi musuhnya, berdoa bagi orang yang menganiaya. Disebutnya begini, dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Saudara, kata anak di dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan kata huios, yang artinya bisa anak kandung, bisa artinya anak yang diadopsi, tapi juga berarti bicara tentang orang yang sifatnya mengikuti bapaknya. Ada penurunan sifatnya. Oh haleluya, disitulah mengingatkan kita hal yang penting sekalian. Bahwa mengasihi musuh itu ternyata adalah bagian dari sifat yang diturunkan oleh Allah Bapa yang harusnya anak-anak Allah memilikinya. Amin. Saya suka dengan apa yang ditulis dalam pulpit commentary, dikatakan begini. Mengasihi musuh adalah sarana di mana Anda memperoleh kesempatan istimewa untuk terlibat sepenuhnya di dalam hakikat, di dalam sifat sebagai anak-anak dari Allah Bapa yang kasihnya itu tidak diskriminatif. Amin. Jadi kalau begitu, dengan kata lain, kalau engkau ingin mengasihi dengan kasih yang normal, yang wajar, maka sewajarnya, senormalnya sebagai anak-anak Allah Bapa, engkau belajar untuk mengasihi dengan kasih yang tidak diskriminatif, dengan kasih yang mampu menurunkan hujan bagi si jahat maupun si baik, mampu mengasihi apa? Mengasihi orang sekalipun itu adalah musuh kita. Amin. Saudara, waktu berdoa, doa saudara apa? Bapa kami yang di surga. Kok berani-beraninya menyebut Bapa?
kepada Allah Bapa kalau sifat Allah Bapa yang seperti itu tidak Anda miliki? Maka saudara, poin pertama ini penting, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengasihi dan mendoakan musuh, itu adalah sikap wajar, yang normal, yang seharusnya kalau saudara mengenakan status saudara sebagai anak-anak Allah. Bapa di surga adalah yang kasihnya sanggup mengasihi musuh sekalipun. Amin. Bagaimana kalau kita cara mengasihi musuh? Saudara, mari kembali kepada ayat 44. Namun aku berkata kepadamu, kasihi dan berdoalah. Kasihi musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Bagaimana caranya ya? Caranya adalah seperti Allah. Allah itu tidak diskriminatif. Maka saudara sekalian, saya suka dengan kalimat di dalam tulisan ini. Ya. Mayer's commentary berkata begini. Hal ini, yaitu kasih itu, kasih atau mengasihi musuh itu, bertumpu pada suatu kejernihan dan kekuatan kemauan moral untuk memisahkan antara pribadi musuh dan wataknya yang bermusuhan terhadap kita. Kita itu kadang mencampur adukan antara sikap orang yang bermusuhan dengan kita, kata-katanya yang jahat, sikapnya yang mau mencelakai kita campur adukan dengan pribadi dia. Pasti dia ini orangnya juga adalah orang yang musuhin saya. Jadi kita susah memisahkan. Ayo kita belajar seperti Tuhan Allah. Tuhan Allah ketika manusia berdosa itu artinya bermusuhan dengan Allah. Tapi Allah bisa mengasihi manusia karena Allah melihat pribadinya. Di dalam manusia yang jahat berdosa ini ada pribadi yang perlu dikasihi, pribadi yang perlu diselamatkan. Amin. Maka Mayer's commentary berkata begini. Sehingga wataknya yang bermusuhan, ya kadang-kadang kita lihat wataknya, sikapnya yang bermusuhan, kecampur aduk menghalangi kita untuk melihat pribadinya itu. Maka kita perlu saudara memiliki kejernihan penglihatan dengan perspektif Allah setiap kali kita mengingat musuh kita. Dia ini memang jahat, tapi dia adalah manusia yang dikasihi Tuhan. Amin. Betul nggak? Halo? Musuh kita termasuk orang yang Tuhan mau kasihi nggak? Halo? Musuh kita adalah orang yang Tuhan Yesus baginya telah mati di kayu salib untuk menebus dia, ingin menyelamatkan dia juga nggak? Iya, bahkan Paulus yang bertindak menganiaya jemaat pun di dalam kasih Tuhan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Saudara, mari kita punya kejernihan itu. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lihatlah musuh Anda sebagai orang-orang yang juga dikasihi Allah Bapa. Dan Allah Bapa ingin mengasihi mereka melalui kita. Amin. Nah, kalau kita punya pandangan yang seperti itu, kita bisa membilahkan orang. Iya, dia memang jahat. Ya memang dia masih dalam dosa. Betul enggak? Masih ada kelemahan. Tuhan, aku berdoa buat musuhku ini. Entah itu menantu kita atau mertua kita yang kita anggap musuh. Atau musuh bisnis kita. Atau orang-orang yang kita bermusuhan. Kita doakan, Tuhan, Engkau pasti mengasihi dia. Aku berdoa untuk dia. Ubahkan dia ya Tuhan. Semakin dia gencar memusuhi kita, semakin gencar harusnya doa kita. Amin. Itu yang harus dilakukan. Dengan demikian kita bukan hanya mewarisi sifat Allah Bapa yang mengasihi musuh, tapi dipakai oleh Tuhan untuk cara Tuhan mengubah musuh kita. Amin. Saudara, cara yang berikutnya, perhatikan ayat ini. Di dalam Matius 5 ayat 44, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kata kasihi di dalam bahasa Yunani yang digunakan dalam ayat ini adalah agape. Saya suka apa penjelasan dari William Barclay tentang apa itu agape. Agape itu adalah sebuah kasih yang mengandung kebajikan yang tidak terkalahkan,
Tidak peduli apa yang orang itu lakukan terhadap kita. Tidak peduli bagaimana dia memperlakukan kita. Tidak peduli bagaimana dia menghina kita. Atau melukai kita. Atau membuat kita sedih. Tidak akan pernah membiarkan kepahitan apapun terhadapnya menyerang hati kita. Namun kita akan memandangnya dengan kebajikan dan niat baik yang tidak terkalahkan, yang tidak akan mencari apapun selain kebaikan tertinggi buat orang tersebut. Gak peduli dia bertindak jahat atau apapun juga. Agape, aku mengasihi dia. Aku akan melakukan apa yang terbaik buat dia. Susah? Tuhan Yesus melakukan itu di kayu salib untuk saudara dan saya. Dulu kita dalam dosa, posisi kita bermusuhan dengan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mau mati di kayu salib buat kita. Menebus kita, supaya kita dibebaskan dari dosa. Belajar jadi orang baik-baik, bahkan melalui penebusan Tuhan itu, kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Mampukah manusia melakukan itu? Di dalam karunia Tuhan, kita dimampukan. Saudara, oleh sebab itu poin ketiga dan terakhir ini penting. Mari belajar mengampuni, mengasihi, dan mendoakan musuh kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Setuju? Bukan hanya musuh kita tidak sempurna. Dulu pun kita adalah orang yang berdosa dan bermusuhan dengan Allah. Tapi Allah mengasihi dengan agape, menebus kita, mengangkat kita menjadi anak-anak. Bahkan sekarang pun kita sudah sempurna. Sudah sempurna? Belum. Kolose 3 ayat 10, setelah kita diselamatkan, kita diperbaharui dari hari ke hari, menjadi serupa dengan gambar Khaliknya. Artinya apa? Itu sebuah proses. Kita pun bukan orang yang sempurna. Saya pun pendeta juga enggak sempurna. Pendeta juga manusia, gitu kan ada lagunya. Jadi sekalian, jangan kita petentang-petenteng, melihat orang kita musuhan. Justru kita harusnya melihat dia adalah orang yang membutuhkan kasih Kristus. Maka kita belajar mengampuni, mendoakan, mengasihi. Saudara, ada satu kalimat menarik dari penelitian yang ditulis di dalam artikel di John Hopkins Medicine. Ini penelitian sekuler. Dikatakan begini. Sebuah penelitian menemukan bahwa orang-orang yang memaafkan karena memahami bahwa tidak ada orang yang sempurna dapat melanjutkan hubungan yang normal dengan orang lain tersebut, bahkan jika orang tersebut tidak pernah meminta maaf. Menarik ya? Coba cerna baik-baik kata-kata ini. Jadi katanya begini. Kalau kita itu punya mindset bahwa tidak ada orang yang sempurna, aku pun tidak. Manusia sama, termasuk musuhku tidak sempurna. Maka ketika orang itu menyakiti hati kita, bahkan sebelum dia minta maaf pun, hati kita sudah bisa memaafkan. Itu hasil penelitian. Tapi kalau kita menuntut kesempurnaan, kita anggap orang semua sempurna, maka kita tidak akan pernah bisa memaafkan bahkan orang yang kita kasih, yang kita hormati, orang tua kita, majelis pendeta. Wah, saya nggak bisa maafkan Muse, dia kan harusnya orang sempurna. Nggak begitu melihatnya. Kalau engkau begitu, engkau memendam sakit hati berlarut-larut. Di sini ada nggak yang benci sama papa mamanya? Ya kan dia papa mama, harusnya dia lebih mengerti bagaimana memperlakukan saya. Saya benci sama papa saya. Bahkan akhirnya papanya meninggal, hatinya tetap benci. Sakit hati dibawa terus-menerus. Saya ingin katakan, papamu juga manusia yang tidak sempurna. Betul nggak? Jangan letakkan harapan yang begitu berlebihan sampai kebencianmu di situ. Mamamu juga tidak sempurna. Saudara, papa saya, bagi saya, my father is my hero. Papa saya sudah meninggal lama. Waktu kecil saya dekat sama papa saya. Bahkan saya tahu juga apa yang papa buat yang tidak baik. Walaupun orang lain selalu melihat papa saya adalah orang yang baik, Kristen yang baik. Tapi saya pernah tahu apa yang tidak baik.
Saya nggak pernah mengingat-ingat keburukan papa saya. Bagi saya, papa saya punya kelemahan, itu satu hal. Tapi dia adalah berkat Tuhan dalam hidup saya yang melatih saya mengenal Kristus, menjadi papa yang mengenalkan saya bagaimana menjadi pria, my hero. Tuhan terima kasih. Nggak pernah saya benci papa saya. Nggak pernah saya ungkapkan apa itu yang saya tahu. Tapi cukup bagi saya katakan, Tuhan, dalam anugerah-Mu, papi adalah papi yang terbaik buat aku. Dalam anugerah-Mu pasti ada kasih, pengampunan, dan pertolongan. Amin. Hari ini yang membenci papa mama, belum bisa memaafkan. Membenci istri, suami, belum bisa memaafkan. Bahkan menaruh hati bermusuhan. Mau sampai kapan? Engkau malah luka. Engkau adalah anak-anak Allah Bapamu yang di surga. Bapamu itu mengasihi orang yang berdosa maupun orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Maukah saudara melakukan itu? Martin Luther Jr., pendeta dan penggerak protes terhadap diskriminasi ras yang ada di Amerika. Dahulu orang negro, orang kulit hitam tidak boleh datang ke rumah makannya orang kulit putih. Bahkan ada yang boleh pun duduknya dipisahkan, ada garisnya. Tapi Martin Luther mengatakan, pendeta yang masih muda ini berkata, enggak benar ini. Dia berjuang. Waktu dia berjuang, tapi dia enggak mau pakai kekerasan. Dia pernah ditusuk untuk dibunuh, tapi bisa selamat. Tapi akhirnya usia 39 tahun dia ditembak di pipinya, sampai masuk ke bawah di sini dan mati. Umur 39 tahun mati dalam perjuangan supaya orang bisa saling mengasihi antar ras. Dia enggak membenci musuhnya. Dia bahkan memperjuangkan perjuangan tanpa kekerasan. Dia berkata begini, kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, hanya terang yang dapat mengusir kegelapan. Setuju ya? Kalau ruangan yang gelap diusir sama gelap, ya tetap peteng gelap. Hitam. Kasih juga sama. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian. Kalau engkau dibenci musuhmu, engkau lawan dengan kebencian, maka yang ada adalah cerita Kuping Ho, film silat. Balas dendam, gak entek-entek, gak habis-habis. Betul nggak? Kalau saudara mau belajar balas dendam, jangan baca Alkitab, baca Kuping Ho. Nggak usah datang ke gereja, nonton videonya aja. Silat terus tiap hari. Kebencian tidak akan menyelesaikan kebencian. Tapi kebencian dapat diselesaikan dengan agape. Kasihilah musuhmu. Amin.